Kami dari kelompok 3. Oke, dengan saya Cynthia Marantika dengan NPM 2584202007. Dan saya Anida Ulianimana dengan NPM 2584202025. Dan saya Sri Sora NPM 2584202015. Oke, kami di sini akan membagi dua sudut yang sama besar. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi pada materi kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membagi sudut menjadi dua sama besar. Nah, tentunya yang pertama-tama kita gambarkan sudut tersebut, yaitu sudut sembarang menggunakan penggaris. Nah, kemudian setelah digambarkan, lalu kita tentukan titiknya teman-teman. Jadi, ini adalah titik A. Sebut saja ini titik A, B, lalu titik C. Ini ya teman-teman. Nah, setelah kita menentukan titik lalu menentukan sinar garisnya, kita tentukan ini. Karena ini sudut sembarang, jadi kita boleh menggambar, boleh kita gariskan semana. Kita bisa gariskan di sini, kita bisa gariskan di sini juga bisa. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian oke, baik teman-teman, jadi langkah selanjutnya itu kita buat busur lingkaran menggunakan jangka tentunya ya teman-teman. Jadi menggambar itu menggunakan jangka, lalu untuk pengukuran itu menggunakan busur. Nah, pada langkah yang kedua ini kita menggunakan jangka. Ini yang pertama-tama kita tentunya tentukan taruh poros busur tersebut, yang ini. Kemudian kita taruh di titik A, lalu kita buat busur yang mana nantinya busur tersebut memotong sinar garis A dengan C, lalu dengan sinar garis A dengan B. Keduanya saling memotong ya teman-teman. Jadi kita buat busur. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kemudian nah setelah kita membuat busur lingkaran yang dimana berpotongan dengan sinar garis AC, yaitu lalu dengan sinar garis AB, kemudian kita tentukan titik di sini. Jadi ini kita sebut saja titiknya adalah titik P. Kemudian di sini titiknya adalah titik Q, yang dimana saling berpotongan ya teman-teman. Nah, kita sebut saja ini adalah hasil perpotongan dari kedua sudut sinar garis AB dengan sinar garis AC ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masih sama menggunakan jangka. Nah, kita di sini menggunakan jangka tersebut pada titik P, di mana kita membuat sudut seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah digambarkan, cuman saya akan mempraktekannya lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi kita tarik untuk membuat busur dari titik P. Yang penting busurnya ini sama-sama berpotongan. Kemudian lalu yang kedua kita masih sama ya teman-teman, besar jari-jarinya. Kemudian kita buat dari titik Q. Seperti ini ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman bahwasanya kedua busur tersebut saling berpotongan. Oke teman-teman. Kemudian setelah kita menggambarkan kedua busur yang berpotongan, kemudian kita memperoleh titik ya teman-teman. Di sini kita peroleh titik. Kemudian titik A ini kita gabungkan dengan titik tadi. Nah teman-teman, setelah kita memperoleh titik potong, kemudian kita hubungkan antara titik potong titik A dengan titik potong yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kemudian sudah terlihat ya teman-teman bahwasanya di sini kedua sudut ini sama besar.
Lalu langkah selanjutnya akan kita buktikan dengan pengukuran, yaitu menggunakan alat busur. Nah, setelah kedua sudut ini terbagi, akan saya jelaskan kembali. Lalu langkah-langkah yang pertama tadi adalah kita membuat busur. Busur ini yang berpusat pada titik A yang telah memperoleh titik P dengan titik Q. Nah, lalu busur yang kedua adalah ini. Dari titik P membuat busur lalu diperoleh dengan titik ini. Kemudian titik Q masih sama ya teman-teman, jadi jari-jarinya masih sama dengan jari-jari yang kita peroleh dari titik P dengan Q dengan busur yang kita akan buat selanjutnya itu masih sama ya jari-jarinya teman-teman. Jadi tidak ada bedanya kalau untuk saya ya teman-teman sebenarnya, tapi mau dirubah juga jari-jarinya pun tidak masalah ya teman-teman, karena ini adalah sudut sembarang, jadi tidak masalah jari-jarinya berbeda. Nah, langkah yang kedua tadi adalah kita membuat busur. Membuat busur lagi dari titik P, kemudian kita garis seperti ini. Kemudian selanjutnya itu langkah yang kedua membuat busur yang ketiga, yaitu dari titik Q ke titik yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian lalu kita hubungkan. Yang terakhir, langkah yang terakhir adalah kita menghubungkan antara titik A dengan titik yang sudah kita potong tadi di sini menggunakan busur. Oke teman-teman, jadi tadi setelah kita hubungkan antara titik A dengan titik potong tadi menjadi sebuah ruas garis, kemudian kita langsung saja kita buktikan ya teman-teman menggunakan busur. Bahwasannya kalau kedua busur tersebut memiliki sudut yang sama besar. Nah, di sini kita peroleh sudutnya mendekati 70 ya teman-teman. Tentunya sama-sama memiliki sudut 35 derajat ya teman-teman. Dan terbukti bahwasanya kedua sudut tersebut saling berpotongan dan sama besar. Maaf teman-teman, jadi ada sedikit kesalahan tadi. Jadi setelah kita menghubungkan antara titik A dengan titik potong tadi sehingga menjadi sebuah ruas garis, kemudian langsung saja kita buktikan ya teman-teman. Kemudian dengan busur kita buktikan, yaitu kita peroleh bahwasanya ini sudutnya mendekati 70 ya teman-teman. Dan lalu kita potong ini, kita peroleh bahwasanya di sini hampir mendekati dengan 40. Berarti sama-sama memiliki sudut 35 ya teman-teman. Nah, jadi cara membagi sudut menjadi dua sama besar itu ada 3 langkah, yang dimana yang pertama kita membuat sudut, membuat sudut sembarang, kemudian kita buat busur, kemudian kita membuat busur keduanya, lalu kita hubungkan sehingga menjadi ruas garis. Jadi itulah teman-teman penjelasan tentang bagaimana caranya membagi sudut menjadi dua sama besar. Sekian video dari kami. Dan semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum